Dalam filsafat, istilah teori kritis disebut juga filosofi Marxis gaya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kahfiana. Pada kesempatan saat ini, kita akan membahas mengenai teori kritis mazhab Frankfurt. Simak terus video ini sampai selesai. Dalam filsafat, istilah teori kritis disebut juga filosofi Marxis gaya baru dari sekolah Frankfurt yang dikembangkan di Jerman pada 1930-an. Teori kritis merupakan aliran filsafat yang dipraktekkan dalam mazhab Frankfurt yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok sarjana yang bekerja pada sebuah penelitian sosial di Jerman. Mulanya, lembaga ini didirikan pada tahun 1923 oleh Felix Weil, anak seorang pedagang gandum yang kaya raya. Sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang mandiri, kemudian independen, dan mempunyai dasar finansial yang kuat, menyelidiki satu persoalan sosial kemasyarakatan. Lembaga penelitian sosial Frankfurt ini mencapai suatu masa kemasan di mana ketika Max Horkheimer menjadi pemimpin atau direkturnya atau direktur Institut Frankfurt ini pada tahun 1930-an. Sejak awal lembaga penelitian ini berdiri, mereka berupaya mengumpulkan para sarjana-sarjana yang memiliki keahlian di berbagai bidang dengan tujuan supaya persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat dapat dipelajari dan dari berbagai bidang ilmiah. Pada Max Horkheimer menjadi direktur, dia sangat mementingkan satu kerjasama tim dengan peneliti yang lain, sehingga jurnal yang dihasilkan dari diskusi-diskusi mereka, artikel banyak artikel dalam majalah yang dapat dipandang sebagai buah hasil diskusi-diskusi mereka. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga penelitian ini ditutup karena memang produk pemikirannya atau pemikir-pemikirnya bertentangan dengan politik pemerintahan nasional sosialis pada saat itu, ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933 di Jerman. Karena kritik mereka kuat sekali. Jadi kondisi politik Jerman yang sudah tidak kondusif bagi perkembangan lembaga penelitian ini, kemudian mereka mengembangkan cabang di luar negara atau di luar Jerman ya, seperti London, kemudian di Paris dan Jenewa. Kemudian pada tahun 1949, 50-an, situasi politik Jerman sudah membaik. Max Horkheimer, Theodor Adorno, kemudian Pollock kembali pulang ke Jerman, dan lembaga penelitian ini kembali dibangun dan mulai berafiliasi dengan salah satu universitas yang ada di Frankfurt. Jadi untuk lebih memberikan sebuah gambaran secara jelas mengenai perkembangan sejak munculnya aliran ini, setidaknya ada 8 perubahan ya dalam mazhab Frankfurt ini. Pertama adalah studi-studi empiris historis di zaman Karl Grunberg. Kedua, tahap munculnya teori sosial interdisipliner materialis pada pertengahan 1930-an ketika institut ini dipimpin oleh Max Horkheimer. Ketiga, fase munculnya teori kritik selama institut ini berada dalam pengungsian, itu pada tahun 1937 hingga awal tahun 1940-an. Keempat, periode penyebaran anggota institut ke berbagai negara
tahun 1940-an dan munculnya Theodor Adorno dan Max Horkheimer sebagai teoritikus utama. Selanjutnya tahap kelima adalah masa di mana institusi ini kembali ke Jerman pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Dan tahap keenam merupakan masa perumusan teori kritis oleh Fromm, Lewenthal, Marcuse, dan tokoh-tokoh lainnya yang tetap bermukim di Amerika Serikat. Namun, ternyata ada perbedaan dengan pemikiran teman-temannya yang di Jerman. Ketujuh adalah berlanjutnya proyek-proyek institut ini dalam mengembangkan teori sosial oleh tokoh-tokoh baru seperti Jürgen Habermas, Oskar Neg, Alfred Schmid, dan lain sebagainya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dan tahap ke-8 adalah munculnya teoritisi generasi baru yang aktif di dunia akademik di Eropa dan Amerika. Selanjutnya, dalam konteks filsafat, mazhab Frankfurt memiliki 5 pokok pikiran. 1. Objek analisis adalah masyarakat pada saat itu, bukan masyarakat ketika Karl Marx masih hidup. 2. Filsafat bukan hanya kontemplasi atau suatu perenungan yang mendalam dan radikal saja, yang jauh dari realitas sesungguhnya masyarakat. Yang ketiga, filsafat seharusnya dapat merubah kehidupan masyarakat, suatu upaya emansipasi bagi belenggu yang muncul akibat dari pekerjaan filsafat itu sendiri. Yang keempat adalah Aufklärung. Mereka memandang Aufklärung itu sebagai menyingkapi suatu tabir kegelapan, memberi pencerahan pada manusia modern akan kemajuan yang semu pada masyarakat industri yang kemudian dehumanisasi. Yang kelima, menolak perubahan dengan cara revolusioner. Karena hal itu justru akan memunculkan dehumanisasi baru. Nah, mazhab ini sering dikatakan dengan istilah neo-Marxisme karena pahamnya menolak segala bentuk dogmatis Karl Marx. Meskipun memang mereka diilhami oleh Hegel dan Marx itu sendiri. Justru mereka bertentangan dengan kaum Marxis yang bebas. Para pemikir tidak mau disebut dengan kaum Marxis. Bahkan mereka sering tidak dapat menerima pemberian nama kaum neo-Marxisme. Jadi terlepas dari itu semua, satu hal yang menjadi ciri sekaligus misi utama teori kritis adalah ingin menjadikan teori tidak sebagai teori doang. Namun teori juga mesti memiliki implikasi praktis terhadap masyarakat. Artinya dalam teori kritis ada penekanan hubungan antara teori dan praktis, dan teori mesti dapat diterjemahkan dalam tindakan praktis. Ini pula lah yang kemudian melandasi pemikiran teori kritis tentang ilmuwan sosial atau kepada ilmuwan sosial, di mana dalam pandangan teori kritis posisi ilmuwan sosial bukan cuma bertugas memberikan pengetahuan perihal fenomena sosial atau menjelaskan kondisi sosial semata, melainkan juga memberikan penerangan atau pencerahan kepada para pelaku sosial masalah kondisi sosial yang menindas mereka, misal kaum buruh. Sehingga dengan menyadari kondisi dan situasi sosial tersebut, masyarakat dapat memahami, kemudian mengubah kondisi yang sebetulnya memanipulasi dan menindas mereka. Artinya bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan harus menjadi kekuatan yang dapat membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi atau kekangan struktur-struktur yang mendominasi, termasuk juga mitos. Nah, ini menyiratkan pengertian bahwa teori kritis tentu saja digagas dalam sebuah masyarakat, yaitu masyarakat ketika kapitalisme merajalela, di mana eksploitasi manusia atas manusia terjadi di dalamnya. Sedangkan para borjuis memeras buruh untuk kepentingan akumulasi modal mereka saja. Teori kritis ingin mengubah keadaan yang dianggap tidak adil ini. Nah, Horkheimer dan Adorno dalam Dialectic of Enlightenment mengkritik semua teori modernitas terdahulu, termasuk teori Karl Marx atas ketidakpeduliannya pada isu-isu mereka yang disebut dengan dominasi. Dalam hal ini, mereka menyatakan bahwa teori kritis mereka lebih merupakan kritik menyeluruh atas peradaban dibandingkan dengan karya
Marx yang hanya menerapkan kritik pada kapitalisme. Dominasi menurut Horkheimer dan Adorno mengacu pada kegemaran masyarakat barat melihat dunia, termasuk alam, sebagai objek yang harus dikuasai bagi kemanfaatan manusia. Kesimpulannya bahwa mazhab Frankfurt berusaha dan mencoba membebaskan manusia dari segala belenggu manipulasi dan menindas kaum teknokrat modern. Mereka berpikir bahwa pencerahan dapat membuka jalan bagi seluruh pembebasan. Masalah sebenarnya menurut mereka adalah usaha filsafat dan budaya barat yang mendominasi objek alam dan manusia lainnya. Namun mereka juga sangat penuh harap membayangkan suatu masyarakat praksis dan kreatif di mana alam diselamatkan dan dibebaskan. Karl Endlich, dia